Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah pelajaran pertama mengenai sirah nabawiyah. Kita akan berupaya untuk memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara panjang mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafatnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan memulai dengan membahas pentingnya mengapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah mengapa kita harus mempelajari kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ketika sebelum diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, bagaimana perilaku beliau, bagaimana kondisi masyarakat ketika itu, sehingga kita bisa memahami bagaimana konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mulia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang nabi dan rasul, akan tetapi memang beliau sallallahu alaihi wasallam telah mulia sebelum kenabiannya. Dan yang kedua adalah agar kita memiliki teladan, memiliki tipe ideal untuk bisa mencontoh seseorang di dalam kehidupan kita. Tatkala kita ingin melakukan kehidupan dengan baik akan tetapi dengan cara yang instan, maka kita cukup meniru dari seorang yang memiliki kehidupan yang sangat baik, maka tak lain tak bukan itu adalah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berinteraksi dengan sosial, bagaimana beliau dalam beribadah, bagaimana beliau dalam memimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah agar kita dapat mengetahui Al-Quran dan tujuannya serta makna-maknanya dengan jelas. Karena Al-Quran banyak di dalamnya menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita telah mengetahui kisahnya, maka ketika kita mendapati ayat yang menceritakan atau menyinggung tentang hal tersebut, maka kita telah mengetahui uraian secara lebih panjangnya. Dan yang keempat, melalui kita mempelajari sirah nabawi, maka kita akan mengetahui sedikit gambaran mengenai akidah itu seperti apa, ibadah seperti apa. Karena di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pasti akan menyinggung mengenai akidah, mengenai ibadah, mengenai muamalah, sehingga secara tidak langsung kita akan mengkaji Islam secara menyeluruh dengan kita mengkaji perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu kita mempelajari sirah nabawi, pelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk bekal bagaimana kita dalam menyampaikan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari yang paling terdekat dari kita, yaitu keluarga kita, kemudian tetangga kita, masyarakat kita, sehingga kita memiliki bekal bagaimana cara untuk menyampaikan kepada mereka dan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan kepada kita di dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, di dalam dakwah kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.